Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Frin Meriana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Tebing Gunung Kerut, wilayah Jatiurip, Kecamatan Sumedang Utara, Sumedang, pekan lalu terbakar. Berbagai kota di Jawa Barat diramaikan unjuk rasa menolak pengesahan RUU Pilkada oleh DPR Kamis dan Jumat pekan lalu. Dampak kemarau, tanaman sayuran di Ngamprah, Bandung Barat gagal panen dan warga kota Tasikmalaya kesulitan mendapatkan air bersih. Informasi pertama, kemarau panjang menyebabkan kebakaran lahan di wilayah Gunung Kerut, Sumedang pekan lalu. Warga khawatir karena lokasi kebakaran dekat dengan pemukiman dan saluran listrik tegangan tinggi. Beruntung petugas segera tiba di lokasi sehingga kebakaran tak meluas ke permukiman warga. Lahan tebing Gunung Kerut, kawasan Jatiurip, Kecamatan Sumedang Utara, Sumedang, Kamis pekan lalu terbakar. Api membakar semak-semak serta lahan ilalang kering. Warga mengatakan api pertama kali berkobar di area bawah Gunung Kerut yang kemudian terhembus angin. Warga khawatir karena lokasi kebakaran dekat dengan tiang listrik tegangan tinggi. Api awalnya dari mana sih? Dari bawah itu. Itu yang dekat itu tuh tubuh merembet terus. Kan ada angin, jadi ke bawah angin, terus ngerembet ke atas. Nanti ibu waktu di sini teh udah 4 kali. Ya takut, ada ibu mah takut teh itu kan kabel. Ya takut teh kalau sama api mah. Ada suntet juga di atas itu ya? Ada, kan suntet. Beruntung petugas gabungan BPBD, PMI, serta Tagana yang membawa mobil tangki air berhasil memadamkan api 1 jam kemudian. Kebakaran ini sudah beberapa kali terjadi. Untuk luasan sendiri sekitar 1 hektar terbakar. Penyebabnya kita belum mengetahui secara pasti. Untuk di tebing Kerut ini hampir setiap tahun terjadi dan mungkin juga karena gesekan alang-alang karena sudah kering menghadapi musim kemarau. Jadi kita harapkan untuk warga agar tidak membakar di tempat yang terbuka. Selain menggunakan mobil tangki air, petugas BPBD juga membawa alat penyemprot air gendong untuk memadamkan api yang posisinya sulit dijangkau. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang. Aksi demonstrasi mengawal hasil putusan MK nomor 60 dan menolak pengesahan RUU Pilkada oleh DPR RI merebak hari Kamis dan Jumat pekan lalu di berbagai wilayah di Jawa Barat. Gabungan elemen masyarakat mulai dari buruh hingga mahasiswa menyerukan agar DPR RI tidak menelikung hasil putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan peluang lebih banyak calon kepada daerah di Pilkada serentak November mendatang. Jebolnya pintu pagar depan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat Kamis sore oleh massa pengunjuk rasa yang menolak pengesahan RUU Pilkada oleh DPR RI dibalas aparat dengan semprotan meriam air. Pengunjuk rasa pun membalasnya dengan melemparkan apa saja ke arah aparat keamanan yang bertahan di balik pagar. Namun menjelang malam, massa pengunjuk rasa membubarkan diri. Di kota Tasikmalaya, mahasiswa Universitas Siliwangi yang berdemo menolak pengesahan RUU Pilkada mengibarkan bendera setengah tiang, tanda matinya demokrasi di halaman kantor DPRD. Mereka juga sempat menduduki ruang paripurna dan mendesak anggota DPRD yang ada ikut menyatakan penolakan pengesahan RUU Pilkada serta mendukung hasil putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 soal Pilkada. Balik rapat daripada DPR RI kemarin untuk kemudian dicabut kembali dan tidak melanjutkan kepada sidang paripurna. Itu yang pertama. Yang kedua, berkomitmen untuk kemudian DPRD Kota Tasikmalaya di setiap fraksinya, di setiap fraksi DPRD Kota Tasikmalaya untuk memberikan rekomendasi kepada partainya supaya memang tidak jadi ataupun membatalkan RUU Pilkada.
Di kota Cirebon, Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia juga berdemo menolak revisi Undang-Undang Pilkada di Simpang Pemuda Bypass Pantura Kamis sore. Mahasiswa sempat menutup jalan menggunakan bentangan bendera merah putih. Mereka kemudian melanjutkan aksi di depan kantor DPRD Kota Cirebon. Kita melihat disinyalir ada kepentingan-kepentingan lain yang masuk ke DPR. Apa kepentingannya? Jelas. Oligarki menginginkan putra daripada Pak Jokowi untuk bisa maju di Pilkada 2024. Makanya genderang perang tanda bahaya semuanya harus kita deklarasikan, kita kampanyekan per hari ini. Jangan sampai keputusan-keputusan yang berbahaya bagi keberlangsungan bangsa Indonesia ini bisa lolos dan juga disahkan. Hari Jumat, ribuan mahasiswa kembali memadati gedung DPRD Jawa Barat untuk memastikan putusan MK soal Pilkada tak ditelikung oleh DPR. Kericuhan baru terjadi Jumat malam saat anggota polisi baik yang berseragam maupun berpakaian preman merangsak maju memukul mundur massa pengunjuk rasa yang disambut lemparan molotov dan batu. Sejumlah pendemo ditangkap dan luka-luka serta puluhan sepeda motor rusak. Setelah sholat Jumat, massa mahasiswa menggeruduk kantor DPRD Kota Cimahi untuk menemui anggota DPRD, namun sempat dihalangi aparat keamanan. Massa pun akhirnya menggelar orasi di depan kantor DPRD. Mereka turun ke jalan karena khawatir DPR RI akan mengesahkan RUU Pilkada secara diam-diam, sama seperti saat pengesahan RUU Cipta Kerja. Di pertama kasus Omnibus Law yang diketok terburu-buru di malam hari. Kemarin undang-undang revisi tentang pilkada 1 hari langsung diketuk gitu kan, tercepat. Jadi kami merasa yang katanya representasi daripada rakyat itu tidak ada, rakyat yang mana, yang ada kepentingan daripada oligarki itu sendiri. Di Sumedang, ratusan mahasiswa Jumat sore memenuhi area kantor DPRD Sumedang. Mereka mendesak segera diterbitkannya peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengakomodasi seluruh hasil putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60. Mahasiswa pun sempat menduduki ruang paripurna Dewan yang sedang direnovasi. Kami sekarang akan ke KPU untuk menanyakan bahwasanya kan MK itu sudah memutuskan bahwasanya putusan MK itu adalah putusan yang paling akhir dan DPR RI kemarin sudah tidak melanjutkan lagi untuk mengesahkan UU Pilkada. Maka dari itu kami dan teman-teman ingin lebih mengawal lagi untuk KPU untuk menanyakan terkait PKPU. Perwakilan DPRD Sumedang yang menemui mahasiswa menyambut baik hasil putusan MK tersebut. Terus terang kami sangat mengapresiasi karena ini adalah satu jalan untuk menjaga atau merawat demokrasi dan untuk tetap menjaga tegaknya konstitusi. Lagi terus terang bagi kami di DPRD ya kabupaten kota, dampak dari putusan MK ini cukup menguntungkan ya, terlepas dari partai politik apa kami berada. Misal ya, kalau kemarin hanya satu saja partai yang bisa mengusung, hanya Partai Golkar. Nah sekarang ada 6 partai yang memungkinkan untuk mengusung kadernya menjadi calon kepala daerah. Artinya ini adalah satu hal yang sangat positif dan kami DPRD sangat mendorong apa yang menjadi aspirasi mahasiswa untuk diteruskan ke KPU Pusat untuk segera dibuat menjadi PKPU. Aksi hari kedua di depan kantor DPRD Kota Cirebon Jumat sore diwarnai bentrok massa dengan aparat. Akibatnya 2 anggota polisi dan seorang pendemo dilarikan ke rumah sakit. Dalam aksi ini, perwakilan massa diperkenankan masuk dan diterima oleh sejumlah anggota Dewan Kota Cirebon. Di Purwakarta, ratusan mahasiswa, pelajar, dan masyarakat berunjuk rasa di depan kantor Pemkab dan DPRD. Mereka menuntut agar DPR tidak mencoba menganulir hasil putusan MK nomor 60 tentang Pilkada dengan akrobat peraturan yang dirancang bersama KPU yang hanya menguntungkan oligarki dan merugikan kepentingan masyarakat luas. Apa yang dibuat oleh DPR itu tidak sesuai dengan keinginan dari mahasiswa, tidak sesuai dengan keinginan dari masyarakat. Padahal dari DPR sepertinya ingin melihat lagi keputusan MK, sedangkan keputusan MK itu sudah jelas gitu. Dan sudah jelas dan tidak perlu lagi ada rapat-rapat seperti itu. Karena kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh DPR itu hanya untuk kepentingan segelintir orang. Di kantor DPRD Garut, aparat dan massa mahasiswa sempat bentrok Jumat lalu. Mahasiswa yang mencoba merangsek masuk ke dalam gedung DPRD dihalangi oleh aparat sehingga terjadi saling lempar batu dan botol.
Di Kuningan, unjuk rasa menolak RUU Pilkada ricu saat mahasiswa mencoba merangsek masuk ke halaman kantor DPRD Kuningan. Bentrokan meredah setelah Ketua DPRD Kuningan menyambangi mahasiswa pengunjuk rasa yang menyampaikan aspirasinya mengawal putusan MK nomor 60 soal Pilkada. Tim Liputan melaporkan.